Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Udah sarapan belum? Udah. Oke. Nah, sebelum kita ke pelajaran, Ibu mau kasih tahu kalau kita sekarang akan mempelajari tentang ASEAN. Ibu jelaskan ya, ASEAN adalah Association of Southeast Asian National atau bisa juga disebut dengan Perbara. Perbara itu artinya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara ASEAN ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kesamaan budaya. Terus ada juga kepentingan yang sama dalam bidang menunjukkan perkembangan ekonomi, terus perkembangan sosial dan perkembangan budaya. Jadi ASEAN itu memiliki anggota dan pendirinya. Untuk pendiri ASEAN itu ada 5. Yang pertama itu ada Malik, dia dari Indonesia. Yang kedua itu ada Tun Abdul Razak, dia dari Malaysia. Yang ketiga itu ada Tanat Komat, dia dari Thailand. Yang keempat itu ada S. Rajaratnam, dia dari Singapura. Dan yang terakhir ada Narcisco Ramos, dia dari Filipina. Nah, kelima pendiri tadi itu dari negara yang berbeda, negara Indonesia, negara Malaysia, negara Thailand, negara Singapura, dan negara Filipina. Itu mereka bergabung pada tanggal 18 Agustus 1967. 5 negara udah bergabung kan? Nah, diikuti dan disusul oleh 5 negara lainnya. Nah, yang menyusul pertama kalinya itu ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu diikuti dengan Vietnam. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Lalu ada Laos dan Myanmar. Laos dan Myanmar ini bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir itu negara Kamboja. Negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Jadi itu tadi negara-negara pendiri dan anggota ASEAN. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Ini gambar letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Bisa dilihat kan? Nah, untuk ini itu Myanmar. Myanmar tuh di daerah sini ya, tuh letaknya di sini. Untuk Thailand letaknya di sini. Untuk Malaysia letaknya di sini. Ini untuk Singapura. Singapura letaknya di sini ya. Singapura tuh kecil. Vietnam di sini. Laos letaknya di sini. Kamboja letaknya di sini. Lalu Indonesia nih, negara Indonesia letaknya di sini. Ini negara Brunei. Dan yang terakhir itu Filipina. Nah, ini tadi letak geografisnya ya. Ini Asia. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih ibu kotanya Indonesia itu apa? Baik. Jadi ibu kotanya Indonesia itu ada di Jakarta. Kalau untuk ibu kotanya Malaysia, ibu kota Malaysia itu Kuala Lumpur. Lalu untuk ibu kotanya mana? Ibu kota Singapura itu tetap Singapura ya. Sekarang ibu kotanya Brunei Darussalam itu ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Lalu untuk ibu kotanya mana? Ibu kotanya Thailand. Ibu kotanya Thailand itu dia Bangkok. Lalu ada ibu kotanya apa lagi ya? Ibu kotanya Filipina. Ibu kotanya Filipina itu di Manila. Lalu ada ibu kotanya Kamboja itu Phnom Penh. Mana Kamboja? Nih, Kamboja itu Phnom Penh ibu kotanya. Lalu
ibu kotanya Vietnam itu ada Harul. Ada yang tahu? Ibu kotanya Vietnam itu Harul. Dan yang terakhir itu ibu kotanya Laos. Ibu kotanya Laos itu adalah Vientiane. Nih Laos. Mana Laos nih? Ibu kotanya adalah Vientiane. Baik. Sekarang ibu akan menjelaskan lambang-lambang ASEAN. Gambar. Ini gambar lambang ASEAN tuh kayak gini ya. Nah, ada yang tahu nggak? Belum tahu. Baik. Jadi, ini lambang ASEAN dan ini ke 10 negara anggota ASEAN. Lambang ASEAN ini adalah gambar ikatan rumpun atau ikatan rumpun padi ya. Nah, ikatan rumpun padi ini ada lambangnya. Lambangnya itu artinya persahabatan atau saling menjaga antar anggota-anggota ASEAN lainnya. Nah, yang kedua itu ada bulatan lingkaran berwarna putih. Bulatan lingkaran berwarna putih ini itu melambangkan persatuan. Lalu ada ini yang berwarna merah ini. Itu kan warna merah. Warna merah lambangnya keberanian. Kalau warna biru itu lambangnya perdamaian. Untuk warna putih itu diartikan sebagai kesucian. Dan yang terakhir untuk warna kuning. Warna kuning ini dilambangkan dengan kemakmuran. Jadi nih, warna kuning itu dilambangkan dengan kemakmuran dengan ke-10 negara anggota ASEAN. Baik, tahu semua anak-anak? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Jadi itu tadi negara-negara ASEAN. Coba bisa diulangi lagi tidak? Tadi negara-negara ASEAN itu apa aja? Yang pertama ada Indonesia, yang kedua itu ada Malaysia, yang ketiga ada Thailand, yang keempat ada Singapura, kelima ada Filipina, keenam ada Brunei Darussalam, ketujuh ada apa coba? Laos, kedelapan ada Vietnam, ke-9 ada Myanmar, dan ke-10 itu ada Kamboja. Lalu sekarang kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN itu ada 4 bidang. Yang pertama itu kerjasama di bidang sosial budaya. Yang kedua itu ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga itu ada kerjasama di bidang pendidikan. Dan yang terakhir itu ada kerjasama di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, kerjasama di bidang sosial budaya itu contohnya, pertama itu ada pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua itu contohnya itu ada meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga itu ada ada program peningkatan kesehatan, baik kesehatan di dalam makanan maupun obat-obatan. Nah, kerjasama yang kedua itu di bidang politik. Di bidang politik itu contohnya adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kedua itu ada kerjasama pemberantasan kejahatan. Ya, ada kerjasama pemberantasan kejahatan. Kejahatan itu seperti teroris antar negara, penyeludupan sabu-sabu atau narkoba, ada lagi pencucian uang atau pemalsuan uang. Terus yang ketiga itu contohnya adalah kerjasama di bidang hukum atau migrasi dan kesusilaan. Untuk yang ketiga itu kerjasama di ASEAN itu ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu ada namanya penawaran beasiswa bagi
siswa-siswa. Jadi dia tuh kayak ada beasiswa, pertukaran pelajar juga itu kerjasamanya. Terus kedua itu olimpiade di bidang pendidikan. Jadi dia tuh ASEAN tuh juga punya olimpiade antar negara ASEAN. Jadi kayak kita tuh dilombakan di olimpiade itu untuk yang siswa-siswa. Terus di bidang yang terakhir itu ada di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu ada yang namanya, contohnya itu penyediaan cadangan pangan. Jadi menyediakan cadangan pangan. Yang kedua itu ada koperasi ASEAN. Ketiga itu kawasan perdagangan bebas. Dan yang terakhir itu pembukaan pusat promosi ASEAN. Jadi itu tadi kerjasama ASEAN di bidang-bidangnya. Bidang tadi ada 4 ya. Nggak ada yang mau bertanya. Jadi ibu yang nanya nih ya, siapa saja negara dan anggota tokoh-tokoh pendiri ASEAN? Coba yang bisa ibu kasih hadiah ya. Coba pertama itu ada Adam Malik dari Indonesia, kedua ada Tun Abdul Razak, dia dari Malaysia, yang ketiga ada Tanat Khoman, dia dari Thailand, yang keempat ada S. Rajaratnam, dia dari mana? Dari Singapura. Dan yang terakhir itu ada Francisco Ramos, dia dari Filipina. Terus lambang ASEAN tadi apa? Ini padi lambangnya apa? Lambang padi tadi itu persahabatan atau saling menjaga. Kalau warna merah tadi itu artinya keberanian atau pemberani. Warna putih itu artinya kesucian. Lingkaran putih ini artinya persatuan. Warna biru artinya perdamaian. Dan warna kuning di padi ini itu artinya kemakmuran. Baik. Terus tadi apa namanya? Apa ya? Lalu tadi ada kerjasama ASEAN. Jadi kerjasama di bidang ASEAN itu ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang politik, yang kedua itu ada bidang pendidikan, yang ketiga itu ada di bidang ekonomi, dan yang terakhir itu ada di bidang sosial budaya. Baik, sekian dari ibu, udah jelas semua ya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan bertanya. Kalau tidak ada, baik ibu tutup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.